Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, kita kembali membahas soal TKA untuk mapel fisika. Di sini ada soal yang pertama. Sebuah bola bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, menumbuk bola lain bermasa 3 kg yang sedang diam. Setelah tumbukan, kedua bola bergerak bersama-sama. Kecepatan kedua bola setelah tumbukan adalah... Oke, Miss bantu visualkan. Miss punya bola A dan bola B. Oke, bola A ini masanya di soal 2 kg. Bergerak mendekati bola lain atau kita anggap sebagai bola B dengan kecepatan, berarti flow CD A itu sebesar 10 meter per second. Kemudian, bola lain atau bola B ini masanya adalah 3 kg dan dia dalam kondisi diam. Berarti kecepatan si B ini adalah 0. Kenapa? Karena dia diam, jadi tidak punya kecepatan. Oke, pertanyaannya adalah setelah tumbukan kedua bola bergerak bersama-sama, maka berapakah kecepatan kedua bola setelah tumbukan? Di sini ada kata bersama-sama. Artinya bola A dan B ini dia menyatu karena dia bergerak bersama-sama setelah tumbukan atau dia saling menempel. Begitu. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan materi atau dengan kasus HKM, hukum kekekalan momentum. Di mana di HKM dikatakan bahwa momentum sebelum kejadian itu sama dengan momentum sesudah kejadian. Momentum itu dilambangkan dengan huruf P karena in Englishnya probability. Oke, P. Kemudian di sebelum kejadian ada bola A sama bola B. Dan di sesudah kejadian juga ada bola A, tapi karena dia sesudah, Miss lambangkan dengan aksen. PA aksen ditambah PB aksen. Oke, momentum itu dek, rumusnya adalah massa kali flow CD. Jadi PA sama dengan MA kali VA, tambah dengan MB kali VB, sama dengan MA kali VA aksen, tambah dengan MB kali VB aksen. Oke, karena dia kasusnya menyatu, jadi MA kali VA tambah MB kali VB-nya tetap. Karena sebelum kejadian mereka bergerak masing-masing, dan sesudah kejadian mereka menyatu. Jadi massa A sama massa B-nya digabung, dan mereka bergerak dengan kecepatan yang sama. Inilah yang ditanyakan, flow CD kedua bola. Ya, oke, tinggal kita masukkan angkanya. Massa A 2, flow CD A 10, massa B 3, flow CD B 0 karena dia diam. Massa A itu 2 plus massa B 3 kali dengan flow CD AB aksen. Oke, 2 kali 10, 20, 3 kali 0 kita coret karena hasilnya 0, 2 plus 3 adalah 5, VAB aksen. Maka VAB aksen hasilnya adalah 20 bagi 5, atau 4 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara kecepatan atau flow CD dan waktu time dari sebuah mobil yang bergerak lurus. Oke, ini bentuk grafik dari hubungan antara kecepatan sama waktu ini berbentuk trapesium ya kan dek. Nah, questionnya adalah jarak total yang ditempuh mobil dari time 0 second hingga time 6 second adalah. Oke, kalau misalnya adik-adik Miss lihat dari waktu 0 sampai 6 ini kan hanya sampai sini ya dek ya. Ya kan? Kalau kita tarik garisnya dan kita sambungkan, bentuknya adalah trapesium siku-siku. Jadi Miss gambarkan. Jadi bentuknya seperti ini. Karena questionnya hanya yang ditanyakan jarak dari waktu 0 sampai 6 second. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini deh, kalian tinggal hitung luas dari trapesium tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat sisi atasnya, di sini kan dari 4 ke 6, ya kan? Berarti sisi atasnya berapa deh? Dari 4 ke 6, yaitu 2. Oke. Kemudian sisi yang tingginya, sisi yang tegaknya berapa? 10. Berarti ini 10. Kemudian sisi bawahnya dari 0 sampai 6. Dari 0 sampai 6 berapa? Ya 6. Oke, kita tinggal menghitung luas dari trapesium. Gitu. Oke, rumus dari luas trapesium adalah sisi atas tambah sisi bawah, di dalam kurung ya, dibagi 2 dikali dengan berapa tingginya. Oke, sisi atasnya berapa tadi? 2 tambah sisi bawahnya 6 dibagi 2 dikali dengan tingginya 10. Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Sisi atas ditambahkan dulu dengan sisi bawah. 2 plus 6 adalah 8. Dibagi 2 dikali dengan 10. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 40 meter. Jadi kalau misalnya ada grafik GLB dan yang ditanyakan adalah jarak, maka adik-adik Miss bisa langsung masukkan rumus luas yang berada di bawah bidang tuh, atau luas daerah yang diarsir ini, gitu. Hati-hati questionnya adalah dari waktu keberapa sampai yang keberapa. Ini jawabannya adalah E.
Lanjut untuk soal nomor 3. Seseorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka gaya normal atau desakan kaki orang pada lantai lift yang dialami orang tersebut adalah. Oke, kita analyze dulu apa saja yang diketahui. Diketahui di soal ada massanya sebesar 60 kg. Kemudian lift tersebut bergerak ke bawah. Oke, ini gambarkan liftnya bergerak ke bawah dengan acceleration atau percepatan akselerasinya sebesar 2 meter per second kuadrat. Dan percepatan gravity, lambangnya adalah huruf G, gravity, sebesar 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya normalnya. Oke. Untuk lift yang bergerak ke bawah D, itu rumus gaya normalnya adalah massa dikalikan dengan buka kurung gravity min acceleration. Ya, tapi kalau misalnya liftnya bergerak ke atas, berarti tandanya berubah menjadi plus. Tapi kalau liftnya ke bawah, berarti min. Oke, kita masukkan. Massanya 60, gravity-nya 10, akselerasinya atau percepatannya 2. Oke, berarti ini 60 dikali dengan 10 min 2 adalah 8. 60 dikali 8 adalah 480 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 4, Miss punya soal. Ada sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 20 meter per second mendekati seorang pengamat yang diam. Ambulans tersebut membunyikan sirine dengan frekuensi 900 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, frekuensi sirine yang didengar oleh pengamat adalah. Oke, ini adalah materi terkait efek Doppler. Efek Doppler atau perbedaan frekuensi yang didengar oleh pendengar. Oke, rumusnya adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, flow CD atau cepat rambat bunyi di udara, plus minus flow CD pendengar, dibagi dengan flow CD atau cepat rambat bunyi di udara, plus minus flow CD sumber, dikali dengan frekuensi sumber. Oke, kita harus tahu plus minus ini adalah milik si VP dan VS, dan dia ada artinya. VP bernilai positif, artinya pendengar tersebut mendekati. Mendekati siapa? Sumber. Pendengar mendekati. Kalau misalnya dia negatif, VP negatif, berarti si pendengar menjauhi sumber. Oke, kemudian VS juga sama. VS itu bernilai positif apabila sumber tersebut menjauhi. Kebalikannya ya, dari VP menjauhi. Kalau VS-nya negatif, berarti si sumber mendekati. Oke, ini dia notnya. Ini kotakin. Ini harus dihafal ya. Oke, di soal di sini diketahui cepat rambat bunyi di udaranya adalah 340 meter per second. Nah, kita harus tahu siapa yang berperan sebagai pendengar dan siapa yang berperan sebagai sumber. Ada ambulans sama seorang pengamat. Berarti yang mengeluarkan bunyi sirine tadi adalah si ambulans. Jadi si ambulans ini dia berperan sebagai sumber suaranya. Sementara pengamat itu dia berperan sebagai pendengar. Oke, kita lihat kasusnya. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan. Oke, Miss gambarkan ambulans seperti ini ya. Ini ambulans misalnya. Ambulans, dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per second mendekati. Oke, mendekati. Berarti dia mendekati pengamat dengan kecepatan berapa di soal? Dengan flow CD 20 meter per second. Kita lihat VS mendekati. Oke, berarti VS-nya bernilai negatif. Jadi ini nilainya adalah min. Mendekati seorang pengamat yang diam. Oke, berarti di sini ada seorang pengamat yang dia itu diam. Otomatis flow CD si pendengar atau pengamat ini bernilai 0. Kenapa? Karena dia diam. Begitu. Kemudian di sini sirine dari ambulans ini berfrekuensi, berarti frekuensi sirinenya adalah 900 Hz. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah frekuensi sirine yang didengar oleh pengamat. Berarti yang ditanyakan adalah FP, frekuensi yang didengar. Kita tinggal masukkan saja angkanya. FP sama dengan flow CD. Flow CD itu cepat rambat bunyi di udaranya tadi adalah 340 meter per second. Oke, kita masukkan 340. Oke, VP-nya bernilai 0, jadi bebas mau pakai plus atau minus atau kalian coret juga nggak masalah. Dibagi dengan 340, karena VS-nya mendekati, jadi dia minus 20. Oke, dikali dengan frekuensi sirinenya adalah 900. Oke, ini kita selesaikan. 340 dibagi dengan 340 min 20 adalah 320 dikali 900. Jadi ini nanti hasilnya adalah 340 sama 320-nya bisa kita coret. Jadi 34 dikali dengan 900 hasilnya adalah 30.600. Kita bagi dengan yang di bawahnya. Jadi FP 30.600 dibagi dengan 32 hasilnya adalah 956,25 Hz. Jadi frekuensi itu satuannya Hz. Jawabannya adalah yang C.
Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Ada seorang penari balet berputar dengan kedua lengannya terentang. Ketika ia menarik kedua lengannya mendekat ke tubuhnya, putarannya menjadi lebih cepat. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan menggunakan yang A, hukum kekekalan energi mekanik, yang B, hukum kekekalan momentum sudut, yang C, hukum 1 Newton tentang kelembaman, yang D, hukum Pascal tentang tekanan, yang E, hukum Archimedes tentang gaya apung. Jawabannya adalah yang B, hukum kekekalan momentum sudut. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!